Sintia dari ruang siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hamster. Kalian tahu nggak sih hamster itu apa? Hamster itu hewan kecil yang menyerupai tikus, tetapi hamster itu lebih lucu, lebih berkualitas, lebih bersih daripada tikus. Hamster juga lebih sering dijadikan sebagai hewan kesayangan, sementara tikus kan tidak. Di sini ada beberapa karakteristik hamster. Maksud dari karakteristik hamster yaitu semua yang dibutuhkan ketika kita akan membudidayakan hamster. Yang pertama, bahan yang tidak habis pakai. Maksudnya, bahan yang tidak perlu kita beli selama pembudidayaan. Jadi kita harus membeli satu kali saja. Di antaranya ada kandang, mainan, dan tempat makan dan minuman. Yang kedua, bahan yang habis pakai. Maksudnya, ketika kita akan membudidayakan hamster, kita harus membeli beberapa bahan selama beberapa kali. Karena bahan yang habis pakai digunakan selama beberapa kali dan habis pemakaiannya selama. Yang kedua, bahan yang habis pakai, yaitu bahan yang harus kita beli selama pembudidayaan, antara lain pasir, makanan, dan vitamin. Lalu, ketika kita akan mengawinkan hamster, kita juga harus memilih indukan hamster. Indukan hamster pun tidak sembarangan. Kita harus memilih yang berkualitas, sehat, tidak cacat, karena ketiga itu akan mempengaruhi keturunan hamster kemudian. Lalu indukan hamster kita harus memilih umur 2-4 tahun supaya lebih melahirkan anak yang maksimal. Lalu yang keempat, ketika setelah mengawinkan hamster, satu ekor hamster dapat melahirkan 6-10 ekor anak. Setelah melihat 4 karakteristik hamster tersebut, saya jadi ingin mencoba bagaimana pembudidayaan hamster. Lebih tepatnya, menyiapkan anggaran budidaya hamster. Saya di sini memilih hamster Campbell. Kenapa saya memilih hamster Campbell? Karena hamster Campbell itu lincah, lucu, aktif, suka menggigit. Selain itu, hamster Campbell juga bulunya sangat indah. Berikut beberapa bahan yang harus dibeli ketika kita akan membudidayakan hamster. Pertama, tentunya kita juga harus membeli hamster kan. Di sini saya memilih untuk membeli 25 ekor hamster, 20 ekor betina, dan 5 jantan. Harganya 20.000 per ekor. Jadi kalau saya membeli 25 ekor hamster, total pembelian hamster adalah 500.000. Kemudian bahan yang tidak habis pakai. Sudah saya jelaskan dari awal, bahan yang tidak habis pakai itu kita tidak harus membeli selama berkali-kali, hanya membeli satu kali selama satu kali pembudidayaan. Yang pertama ada akuarium. Saya memakai akuarium sebagai kandang. Di sini saya membeli 2 buah akuarium. Jadi satu akuarium berisi 17-18 ekor hamster. Harga per buah akuarium 70.000. Jadi dana untuk membeli akuarium saya membutuhkan 140.000. Kemudian yang kedua yaitu mainan hamster. Mainan hamster itu agar hamster tidak bosan. Hamster tentunya juga seperti kita ya guys. Kita kalau tidak ada mainan atau tidak ada hiburan kan pasti bosan kan. Jadi di sini saya memasang mainan hamster. Yang pertama fungsinya supaya hamster tidak bosan. Yang kedua, hamster pun jadi bertambah lincah ketika dia memainkan mainannya. Di sini saya membeli 2 buah mainan karena dalam satu akuarium saya memasang 2 mainan hamster. Harga per buah mainan hamster itu 25.000. Jadi dana untuk membeli mainan hamster saya membutuhkan 50.000. Kemudian yang ketiga, tempat makanan dan minuman. Saya menggunakan tempat makanan dan minuman berfungsi sebagai satu agar hamster lebih mudah dalam memakan atau meminum. Lalu saya juga lebih mudah dalam membelinya. Saya membeli 4 tempat makanan dan minuman, 2 tempat makanan dan 2 tempat minuman. Harga per buah hanya 5.000. Jadi saya membutuhkan 20.000 untuk membeli tempat makanan dan minuman. Lalu selanjutnya bahan yang habis pakai. Kita membutuhkan bahan habis pakai untuk budidayanya,
kita harus membeli beberapa kali. Jika bahan itu habis atau sudah harus diganti, kita harus membeli bahan tersebut. Yang pertama ada pasir. Di sini pasir ada dua jenis, yaitu pasir kasar dan pasir halus. Pasir diganti setiap 2 minggu sekali. Jadi pasir itu ketika sudah kotor kita harus menggantinya agar hamster selalu nyaman di dalam kandangnya. Saya membutuhkan 8 kg pasir. Harga per kilo adalah 4.000. Jadi total saya membeli pasir adalah 32.000. Lalu yang kedua, makanan hamster. Di sini ada 3 jenis makanan hamster, kuaci, wortel, dan tauge. Antara 3 jenis makanan tersebut, saya mencampur antara ketiganya. Yang pertama kuaci. Jumlah kuaci saya membutuhkan 4 kg. Sedangkan harga kuaci di sini terhitung 8.000. Jadi dana untuk membeli kuaci adalah 32.000. Lalu yang kedua ada wortel. Wortel jumlahnya semua sama, yaitu 4 kg. Harga yang tertulis di sini adalah 4.500. Jadi saya membutuhkan dana 18.000 untuk pembelian wortel. Yang ketiga tauge. Tauge termasuk biji-bijian. Hamster itu suka biji-bijian. Dan di sini saya memilih tauge sebagai salah satu biji-bijian yang dimakan hamster. Jumlahnya pun sama, masih 4 kg. Sementara harganya tauge berharga 77.000 per kilo. Total pembelian tauge adalah 28.000. Dari ketiga jenis makanan ini, saya membutuhkan dana sebesar 78.000 untuk pembelian makanan. Lalu yang ketiga vitamin. Vitamin sebagai penambah daya adaptasi vitamin, hamster itu akan lemas, lesu, dan tidak aktif. Di sini saya membutuhkan 4 botol vitamin. Ternyata dalam 2 minggu saya membutuhkan 1 botol vitamin. Berarti dalam 2 bulan saya membutuhkan 4 botol vitamin. Sementara harga 1 botol adalah 28.000. Jadi kalau saya membutuhkan 4 botol, dana yang saya butuhkan untuk membeli vitamin adalah 102.000. Setelah kita menghitung-hitung bahan yang tidak habis pakai dan bahan yang habis pakai, sekarang di sini kita akan menghitung target pencapaiannya. Yang pertama kita hitung adalah modal awal. Modal awal itu dihitung dari bahan yang habis pakai dan bahan yang tidak habis pakai. Bahan yang habis pakai saya hitung itu kita menghabiskan 210, sedangkan yang tidak membutuhkan 211.000. Jumlah dari keduanya adalah 442. Yang terus selanjutnya target pencapaian. Maksud di sini adalah kita menjual anak dari hamster tadi yang kita beli dan yang kita budidayakan. Di sini ada 20 betina. Sementara betina saya hitung melahirkan 6 ekor anak. Jadi 20 betina bisa melahirkan 120 ekor. Tetapi kita tidak boleh terlalu optimis ya guys. Tentunya dalam pembudidayaan juga ada kan anak hamster yang mati. Jadi saya di sini anggap matinya 20 ekor. Jadi anak hamster yang hidup saya hitung 100 ekor. Sementara penjualan kita tadi membelinya 20.000. Kenapa segitu? Karena itu adalah hamster yang besar. Sedangkan di sini kita menjual hamster yang masih kecil. Jadi kita menjualnya agak murah ya guys. Penjualan 100 ekor. Satu ekornya 16.000. Jadi kalau kita menjual 100 ekor, kita mendapat hasil penjualan 1.600.000. Lalu yang terakhir kita menghitung laba. Laba itu keuntungan. Jadi selama pembudidayaan itu kita mendapat keuntungan berapa? Di sini kita menuliskan modal awal yaitu 442 ditambah dengan pembelian hamster.